Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nazifion Dita Masirwada dengan NIM K1212223 dari kelas 6F. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi di kelas 4 mata pelajaran IPAS tentang ragam bentang alam dan profesinya di masyarakat. Tujuan dari video pembelajaran kali ini agar anak-anak bisa menganalisis mana ragam bentang alam dan profesinya yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Harapannya setelah pembelajaran kali ini anak-anak dapat bisa membedakan mana profesi yang ada di dataran tinggi, mana profesi yang ada di dataran rendah, dan mana profesi yang ada di pantai. Langsung saja kita ke videonya. Halo anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bentang alam dan profesinya. Apakah anak-anak tahu apa maksud dari profesi yang dikaitkan dengan ragam bentang alam? Anak-anak pasti sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk muka bumi, misalnya seperti gunung, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan wilayah laut. Dan itulah yang disebut dengan ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Oke, setelah anak-anak mengetahui secara singkat mengenai bentang alam, mari kita lanjutkan materi kali ini dengan mengetahui lebih dalam lagi mengenai ragam bentang alam yang akan dikaitkan dengan profesi yang ada di masyarakat sekitarnya. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu pengertian dan penjelasan sesungguhnya dari bentang alam? Oke, yuk simak penjelasan mengenai pengertian bentang alam. Bentang alam adalah sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan panca indera yang terbentuk melalui proses alamiah dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kehidupan manusia. Bentang alam dapat disebut juga dengan kenampakan alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, ada pula yang digenangi oleh air. Nah, gambar berikut merupakan salah satu gambar kenampakan bentang alam. Oke, sudah tahu kan penjelasan mengenai pengertian bentang alam? Selanjutnya, apa saja ya contoh ragam bentang alam yang ada di Indonesia ini di negeri yang beragam akan bentang alamnya? Oke, yuk simak penjelasan mengenai macam-macam bentang alam di Indonesia. Nah, berikut ini adalah 3 bentang alam utama yang ada di Indonesia. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Tidak seperti dataran rendah, ciri-ciri dari dataran tinggi memiliki permukaan alam yang bergelombang dan juga berbukit. Dataran tinggi disebut juga sebagai plato karena memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pada peta, biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Selain itu, karena dekat dengan pegunungan, maka dataran tinggi memiliki suhu yang cukup dingin. Sumber mata air dan juga perkebunan menjadi salah satu sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Lalu juga ada dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, dan sayuran. Yang selanjutnya adalah dataran rendah. Daerah dataran rendah memiliki permukaan yang lapang, datar, landai, dan juga rata. Dataran rendah seringkali ditemui di dekat pantai. Maka karena itu pula, udara yang terletak di dataran rendah relatif tidak terlalu dingin. Dataran rendah memiliki suhu yang normal, artinya tidak terlalu panas namun juga tidak terlalu dingin.
Lokasi dari dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Memiliki keadaan alam dengan dataran yang rendah, kerap dijadikan tempat pembangunan industri dan juga pemukiman warga. Selain itu, sumber daya alam yang paling umum ditemukan pada dataran rendah adalah pertanian. Dataran rendah memiliki tanah yang bagus dan kondisi yang baik, sehingga tidak heran bahwa terdapat berbagai macam tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Lalu yang terakhir adalah pantai. Daerah pantai berbatasan langsung dengan lautan. Kawasan pantai memiliki ciri-ciri lingkungan yang berpasir. Indonesia sendiri memiliki sejumlah jenis pantai seperti pantai berpasir dan pantai landai. Pantai memiliki sumber daya alam seperti air laut yang asin untuk pembuatan garam dan juga pohon kelapa. Bentuk pantai berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Proses yang terjadi di wilayah tersebut seperti pengangkutan, pengendapan, dan pengikisan yang disebabkan oleh gelombang arus, angin, dan keadaan lingkungan di sekitarnya yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga membentuk sebuah pantai. Manfaat pantai sangat banyak. Pantai-pantai pasti memiliki manfaat untuk kehidupan, terutama daerah tropis. Untuk banyak hal, diantaranya objek wisata, daerah pertanian pasang surut, area tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, daerah perkembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai, dan lain-lain. Sekarang anak-anak telah mengetahui pengertian dan macam-macam bentang alam yang ada di Indonesia. Karena pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bentang alam dan profesinya, apakah anak-anak tahu mengenai pengertian atau arti dari kata profesi? Oke, kita cari tahu yuk, apa itu profesi dan ada apa saja jenis serta contohnya. Profesi adalah pekerjaan yang dilaksanakan untuk dapat menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian. Oleh sebab itu, tidak semua pekerjaan termasuk sebagai profesi. Profesi hanya pekerjaan yang mengandalkan keahlian saja. Profesi tidak seperti pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa adanya pelatihan dan tanpa adanya persiapan khusus yang dapat dilakukan pekerjaan tersebut. Nah, berikut ini beberapa jenis dan macam profesi. Ada dokter, ada petani buah, ada guru, ada nelayan, ada pekerja proyek, dan juga ada tentara. Lalu, bagaimana hubungan ragam bentang alam yang sesuai dengan profesinya yang sudah dijelaskan? Anak-anak, ternyata di masing-masing bentang alam memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Anak-anak, ternyata di masing-masing bentang alam memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap bentang alam memiliki sumber daya alam dengan kondisi yang berbeda-beda. Setiap bentang alam memiliki sumber daya alam dengan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, di wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, sehingga sangat cocok sebagai objek wisata. Jenis pekerjaan di dataran tinggi adalah peternak, pekebun, petani sayuran, petani buah, pekerja jasa, pekerja pada sektor wisata, dan peneliti astronomi. Yang kedua, dataran rendah. Jenis pekerjaan di dataran rendah adalah pegawai kantor, pekerja jasa, pengusaha, petani, peternak, pekerja tambang, buruh pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, pantai. Pekerjaan di daerah pantai adalah nelayan, penambak ikan, petani garam, pengrajin souvenir, pekerja di sektor wisata, penjaga pantai, pedagang ikan, nahkoda, dan pekerja jasa. Ya,
Itulah materi mengenai ragam bentang alam dan profesinya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.